warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Syarifatul Aulia dan kedua rekan saya Sri Syarifina Sumaisi dan Wawang Aiswasiat. Kami dari kelompok 5 mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul bentuk tes keterampilan bahasa Arab. Seperti yang telah teman-teman ketahui, bahwasanya di makalah kami itu dijelaskan juga tentang tes ranah bidang pengetahuan bahasa Arab dan tes ranah bidang keterampilan bahasa Arab. Tetapi di sini kami akan membahas tentang tes ranah bidang keterampilan bahasa Arab saja. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang tes keterampilan menyimak atau Maharatul Istima'. Tes kemampuan menyimak atau Maharatul Istima' ini tidak kalah penting dengan tes-tes keterampilan yang lainnya. Karena menurut Jiwandono tahun 1996 menyatakan bahwa tanpa kemampuan menyimak yang baik akan terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi antara sesama pemakai bahasa yang dapat menyebabkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sehari-hari. Sebagaimana yang telah teman-teman ketahui juga bahwasannya kalau kita tidak menyimak atau mendengarkan misalnya penjelasan guru ataupun dosen ataupun teman kita sendiri tidak menyimak atau tidak mendengarkan dengan baik perkataannya, terkadang suka ada kesalahpahaman. Adapun menurut Nurgiantoro tahun 1988 bahwa ada bahan tes menyimak yang harus diperhatikan, yaitu ada 3. Yang pertama adalah tingkat kesulitan wacana. Jadi tingkatnya ini harus sesuai dengan tingkat peserta didiknya. Jadi misalnya jangan sampai anak MI Madrasah Ibtidaiyah itu dites dengan materi anak Madrasah Sanawiyah. Begitupun anak Madrasah Sanawiyah jangan sampai dites menggunakan materi Madrasah Aliyah. Kemudian yang kedua adalah isi dan cangkupan wacana yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologi siswa yang bersekolah di sekolah khusus seperti itu. Mungkin ada tes yang berbeda ataupun ada cara yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis wacananya. Jadi wacananya itu deskripsi, narasi, eksposisi, dan argumentasi. Pembahasan yang selanjutnya itu adalah tentang tes keterampilan berbicara atau Maharatul Kalam. Nah, untuk tes keterampilan berbicara ini menurut Haris tahun 1969 dan Ainin tahun 2006 itu, berbicara itu merupakan keterampilan yang kompleks, yang sangat kompleks, yang mempersyaratkan pengguna berbagai kemampuan secara stimulan. Jadi keterampilan berbicara ini mungkin sangat kompleks dan mengharuskan memiliki kemampuan lainnya juga. Kemampuannya itu meliputi pelafalan yang mencangkup segmentikal vokal dan konsonan serta pola tekanan dan intonasi. Ya, jadi konsonannya itu diperhatikan, terus intonasinya juga kan sama seperti kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah kan berbagai macam intonasi ya. Itu juga akan mempengaruhi maknanya nantinya. Kemudian yang kedua adalah tata bahasanya. Yang ketiga ada kosakata. Yang keempat ada kelancaran. Ya, jangan sampai salah membedakan huruf atau tidak bisa membedakan huruf yang mirip. Dan yang terakhir adalah pemahaman atau kemampuan merespon terhadap suatu ujaran secara baik. Jadi di mana merespon, yang berinteraksi itu saling memahami. Nah, selanjutnya juga masih membahas tentang tes keterampilan membaca yang akan dibahas oleh saudari Messi. Kepadanya disilahkan.
Baik, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari Saudari Aulia mengenai kemampuan berbicara. Jadi, tujuan tes kemampuan berbicara adalah untuk mengukur kemampuan tes dalam menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi lisan. Jadi, kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan mengkomunikasikan ide, perasaan, gagasan, dan pikiran. Nah, lalu di sini di antara berikut tes kemampuan berbicara meliputi membaca dengan suara keras, ya. Kemudian bercerita melalui gambar, lalu menceritakan kembali, terus bercerita bebas, kemudian wawancara, pidato, dan diskusi menggunakan bahasa Arab. Seperti itu ya. Itu mengenai penjelasan kemampuan berbicara. Lalu di sini saya ingin menjelaskan mengenai kemampuan membaca. Jadi tes kemampuan membaca ini pasti dalam dunia pendidikan tingkat penguasaan ilmu siswa ataupun mahasiswa baik secara kuantitas maupun kualitas sangat ditentukan oleh kegiatan membaca, ya kan? Nah, tes kemampuan membaca juga sangat berperan penting untuk kehidupan karena dengan membaca kita itu dapat memahami berbagai informasi seperti itu. Kemudian Hinton 1988 mengklasifikasikan tes kemahiran membaca sebagai berikut. Yang pertama ada tes kemampuan membaca tahap pertama. Nah, lalu yang kedua salah benar atau true or false. Kemudian yang ketiga, pilihan ganda dengan teks yang pendek. Lalu yang kelima, pilihan ganda dengan teks yang panjang. Kemudian melengkapi, lalu menyusun kembali kalimat-kalimat yang tersedia dengan benar. Seperti itu terkait materi kemampuan membaca. Lalu materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Wawang. Terima kasih kepada Ukti Meisi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi terkait tes keterampilan menulis. Terlebih dahulu perlu kita ketahui bahwa menulis sendiri adalah mengungkapkan sebuah ide atau gagasan yang ada dalam pikiran seseorang dalam bentuk tulisan, baik berupa puisi, cerita pendek, atau karangan yang lainnya. Nah, secara umum, tes keterampilan menulis ini terbagi menjadi dua, yakni tes keterampilan menulis secara terbimbing atau insya muwajahah dan tes keterampilan menulis secara bebas atau insyahur. Nah, dalam pelaksanaan tes keterampilan menulis secara terbimbing ini, peserta didik diberi stimulus terlebih dahulu oleh seorang guru supaya mereka dapat mengekspresikan pesan yang terkandung di dalamnya, baik dalam bentuk karya tulis yang kompleks maupun sederhana. Lalu ada beberapa stimulus yang diberikan oleh guru, salah satunya peserta didik diminta untuk membuat suatu karangan yang sederhana. Bisa juga peserta didik diminta untuk mendeskripsikan suatu gambar menjadi suatu karangan yang sederhana, dan bisa juga peserta didik diminta untuk mengurutkan sebuah kalimat menjadi suatu paragraf yang sederhana. Nah, sementara itu pelaksanaan tes menulis secara bebas juga bisa dilaksanakan dengan berbagai cara. Di antaranya, peserta didik diminta untuk mendeskripsikan sebuah gambar menjadi atau ke dalam suatu karangan yang lebih kompleks. Bisa juga peserta didik diminta untuk membuat suatu karangan dengan topik yang telah ditentukan. Dan bisa juga peserta didik diminta untuk membuat suatu makalah ilmiah. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan terkait tes keterampilan menulis. Jadi kesimpulannya, dalam ranah
bidang tes keterampilan bahasa ini ada 4 keterampilan, yakni ada 4 tes keterampilan, yakni tes keterampilan menyimak, tes keterampilan berbicara, tes keterampilan membaca, dan tes keterampilan menulis. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.